Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk Deretan Radar Madura TV. Kembali lagi dalam program Sapa Legislatif. Saat ini saya sudah bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Nurul Huda. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam Mas Subhan. Siap. Beliau adalah salah satu politisi muda asal Madura. Berikut profil beliau. Mas Huda, ini sudah kesekian kalinya sampean di Radar Madura TV. Iya. Gimana responnya, perasaannya Ya. bersama Deretan Radar Madura TV? Terima kasih Mas Subhan, dan khususnya terima kasih juga kepada Radar Madura TV. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa menyapa masyarakat Madura melalui media Radar Madura TV. Tentunya ini sangat bermanfaat, sangat memberikan pengetahuan bagi kita semua untuk bisa memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pengetahuan supaya kita tahu apa yang menjadi tugas pokok dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Mas. Siap. Ya. Mas Huda, kali ini kita akan berbincang seputar perumahan. Ya. Tema yang kita angkat adalah pengelolaan perumahan atau kawasan permukiman yang berkeadilan. Ya. Perumahan atau perumahan yang berkeadilan itu seperti apa, Mas? Ya. Siap. Artinya seperti ini. Kita tema ini sebenarnya sangat berkaitan dengan tema sebelumnya yang sudah kita bahas. Betul, Artinya ini sangat berkaitan dengan lingkungan begitu. Oh, iya. Ketika sebuah perumahan tidak tertata kelola dengan baik, sebuah perumahan tidak tertata dengan baik, maka akan berdampak kepada lingkungan tadi itu, sehingga perumahan itu harus diatur juga oleh pemerintah. Iya. Supaya apa? Supaya berkeadilan seperti itu. Supaya berkeadilan, tidak ada kesenjangan antara si A, si B, dan si C. Memang hari ini kesenjangan sangat luar biasa. Hari ini isu yang sangat kencang disuarakan oleh kita sebagai anggota DPRD yang notabene dapil Madura. Hari ini sebenarnya isunya bukan masalah kemiskinan, bukan masalah apa kan, tapi masalah kesenjangan, ketimpangan begitu antara Madura dengan Surabaya, antara Madura dengan Pasuruan, antara Madura dengan Sidoarjo, antara Surabaya dengan Jember. Itu ketimpangannya sangat jauh, sehingga harus berkaitan dengan perumahan ini harus ditata dengan baik, dan pemerintah harus hadir di situ. Harus hadir. Kenapa? Sehingga pengelolaan tata kelola berkaitan dengan perumahan itu sekiranya tidak berdampak kepada lingkungan yang selama ini kita bicarakan, yang selama ini menjadi isu-isu di sekitar kita begitu. Sejauh ini seperti apa pandangan sampean terkait kondisi lingkungan atau perumahan yang ada di Madura khususnya? Berkaitan dengan perumahan, Mas. Ini kan kita fokusnya nanti di perumahan, terus bagaimana nanti kita juga bahas berkaitan dengan rumah tidak layak huni. Oh, iya. Yang mungkin hari ini yang sangat merasakan itu adalah masyarakat pedalaman, khususnya yang ada di Madura. Kita fokus saja kepada Madura. Di situ banyak sekali masyarakat Madura yang menempati rumah-rumah yang tidak layak huni seperti itu, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten setiap tahun memprogramkan itu, Mas. Memprogramkan supaya ada rehabilitasi, ada renovasi berkaitan dengan rumah-rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat itu kan tidak paham tata kelola rumah yang baik itu seperti apa,
tata kelola bangunan yang baik itu seperti apa, sehingga masyarakat, pemerintah harus hadir di situ. Pendampingannya juga orang-orang yang profesional, pendampingnya juga orang-orang yang mumpuni di bidang tersebut, sehingga ketika sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, itu didampingi oleh orang-orang yang profesional yang tahu bagaimana cara membangun perumahan rakyat, bagaimana cara membangun rumah-rumah yang sekiranya tidak ada nanti dampaknya, apakah nanti ini berdampak kepada banjir, mengakibatkan bencana dan lain sebagainya seperti itu. Dan hari ini walaupun mungkin setiap tahun itu pemerintah menguncurkan bantuan sampai sampai ratusan miliar seperti itu kan, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten, itu tidak akan selesai karena memang masyarakat kita khususnya yang ada di Madura ini berada di menengah ke bawah. Banyak sekali kita tahu, mungkin tidak usah jauh-jauh lah, di sekeliling kita itu banyak masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Dan hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pangdam Brawijaya untuk memberikan bantuan sekitar 3.000 lebih bantuan untuk perumahan tidak layak huni yang dikelola oleh PU Cipta Karya seperti itu. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pangdam Brawijaya, TNI di setiap kabupaten kota untuk bisa membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kita tetap kawal supaya bantuan-bantuan tersebut dari tingkat provinsi, yang saya memang notabene adalah DPRD provinsi, harus tepat sasaran. Jangan sampai hal tersebut bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lah, untuk memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh yang berhak, warga yang berhak, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih konkret pengawasannya seperti artinya seperti ini. Pengawasan kita itu karena memang sebelum bantuan itu diberikan ada semacam verifikasi dari pihak pemerintah desa, dan pemerintah desa menyampaikan ke Kodim ya setempat, nanti di Kodim setempat bisa menyampaikan, yang tentunya itu didampingi oleh dinas terkait dari Provinsi Jawa Timur, sehingga verifikasi tersebut bisa sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syarat yang menjadi ketentuan untuk bisa penerima bantuan rumah tidak layak huni. Memang itu pemerintah harus hadir seperti itu, harus memberikan bantuan kepada masyarakat untuk bisa merasakan juga rumah layak huni seperti apa. Karena memang hari ini kita tahu bahwasanya di Madura ini selalu dikatakan menjadi daerah-daerah termiskin, daerah tertinggal dan lain sebagainya begitu. Tadi ada yang menarik yang saat ini sering diangkat, masalah kesenjangan antara Madura dengan daerah-daerah lain seperti Surabaya, Pasuruan, Malang gitu. Apa yang menyebabkan itu, Mas? Kalau berdasarkan pengamatan kalian? Ini kan sudah nggak apa-apa kita bahas mengalir saja berkaitan dengan itu. Yang pertama itu berkaitan dengan investasi yang ada di Madura. Itu sangat penting sekali. Percuma ada pembangunan seperti apapun, tapi investor takut yang ingin masuk kepada Madura, terutama berkaitan dengan PAD. Ketika investor masuk, tentunya akan ada PAD yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Ketika PAD itu masuk, akan dikembalikan kepada infrastruktur begitu. Kenapa investor hari ini masih tidak berani untuk memberikan investasi kepada Madura, terutama kepada 4 kabupaten yang ada di Madura? Banyak hal, terutama berkaitan dengan infrastruktur, ramah terhadap investor begitu. Hari ini Madura masih belum dikatakan sebagai ramah kepada investor, karena banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di forum ini, karena ini akan nantinya merembet ke beberapa tokoh masyarakat yang nantinya tidak baik juga kita bahas di forum ini seperti itu. Artinya Madura ini masih belum ramah kepada investasi.
Kita lihat sekarang kenapa Surabaya itu pembangunannya sangat luar biasa, PAD-nya sangat luar biasa. Terus yang kedua, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, itu karena investasi, Mas. Artinya PAD yang didapatkan oleh kabupaten kota yang ada di wilayah-wilayah maju itu investasinya sangat luar biasa, sehingga PAD yang didapatkan oleh kabupaten kota itu bisa membangun, bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di kabupaten kota yang memiliki PAD yang sangat luar biasa begitu. Kita lihat sekarang PAD di Kabupaten Sampang sekarang berapa? Itu sekitar 200 sampai 300 miliar setiap tahun. Sedangkan APBD-nya sampai 2 triliun. Berapa? Itu kan sangat jauh. Betul. Kan hal semacam itu memiliki ketergantungan kepada transfer pusat begitu. Yang kedua di Bangkalan, di Sampang, dan di tidak jauh beda sebenarnya. Mereka itu kabupaten-kabupaten yang ada di Madura ini ketergantungannya sangat luar biasa kepada transfer pusat, sehingga berdampak sekali kepada pembangunan yang ada di Madura ini, terutama yang ada di 4 kabupaten ini seperti itu, Mas. Kembali lagi ke topik masalah pemukiman, Mas. Iya. Sebenarnya kan di Madura ini sudah banyak pengembang-pengembang yang membangun kawasan pemukiman gitu. Cuman ada persoalan yang sering menjadi masalah, yaitu lahan-lahan yang sebelumnya lahan produktif itu jadi perumahan, dan itu dampaknya juga sangat besar. Seperti apa agar hal itu tidak terjadi lagi ke depan ini? Pengawasan dari pemerintah dan pengawasan dari kita sebagai bagian dari pemerintah seperti itu. Artinya pengembang itu sebelum melakukan pembangunan, sebelum membangun sebuah perumahan, harus ada kajian-kajian dulu yang disampaikan kepada pemerintah terkait seperti itu. Tentunya kajian-kajian itu yang menjadi dasar apakah izin itu dikeluarkan atau tidak begitu, Mas. Ketika mungkin dampaknya kepada lingkungan itu tidak baik, maka seyogyanya pihak-pihak terkait, instansi-instansi terkait yang memberikan izin kepada perumahan tersebut untuk mengevaluasi begitu. Sehingga penting dari kita, dari masyarakat terutama, untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat ini ketika mungkin ini dibangun sebuah pemukiman, dampaknya kepada masyarakat seperti ini. Cuman faktanya sekarang kan seperti ini, Mas. Masyarakat itu lebih memilih untuk menjual tanahnya karena memang harga yang ditawarkan sangat tinggi. Yang jelas dari masyarakat juga tidak akan menolak berkaitan dengan pembangunan pemukiman yang ada di wilayah tersebut. Jadi komitmen tidak hanya dari pemerintah, masyarakat juga harus memahami itu. Tidak hanya bisa memikirkan apakah tanah ininya tinggi atau seperti apa, tapi dampak lingkungan. Dan yang terpenting sekali dari pemerintah untuk mensosialisasikan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ketika ini dibangun, ketika ini dikembangkan, maka dampak lingkungannya juga kurang baik seperti itu, sehingga terjadi hal-hal yang sesuai dengan yang kita bahas tadi, lingkungannya banjir, nanti berdampak kepada bencana dan sebagainya. Pertanian semakin sempit begitu. Tuh. Untuk kalau perumahan kan biasanya di wilayah perkotaan gitu ya. Selain dampak yang setelah disebutkan tadi, ada penyediaan infrastruktur yang selama ini fakta yang terjadi di beberapa daerah tidak ada sinergi antara Pemkab, pengembang, sehingga penyediaan infrastruktur. Salah satu contoh gini, misalnya fasilitas yang ada di wilayah perumahan itu biasanya kan diserahkan ke Pemkab, sehingga pemerintah daerah bisa melakukan perbaikan. Tapi selama ini hal itu selalu mentok seperti itu, Mas. Lah untuk ke depan biar tidak terjadi lagi, yang perlu ditegaskan itu dilakukan? Jadi seperti ini, di setiap kabupaten kota itu ada peraturan daerah namanya Perda berkaitan dengan turunan dari
peraturan atau undang-undang berkaitan dengan perumahan, begitu ya. Artinya di setiap daerah itu kan beda-beda. Apa namanya? Apakah nanti ketika sudah dibangun masalah fasilitas dan lain sebagainya itu ditanggung oleh pengembang atau apakah ditanggung oleh pemerintah setempat, begitu. Itu tergantung kebijakan dari daerah masing-masing seperti itu. Saya kurang memahami ketika mungkin kita bicara masalah di Madura. Artinya komitmen dari pemerintah tetap bagaimana memberikan apa namanya rumah yang apa namanya bisa memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat. Contohnya seperti ini sekarang. Hari ini pemerintah pusat sudah memprogramkan untuk bisa memberikan apa namanya membangun perumahan untuk masyarakat itu sekitar 3 juta rumah. Itu sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo ya. Nasional. Tentunya kan itu harus sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Tidak mungkin pemerintah pusat itu berjalan sendiri. Harus seirama antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sehingga hal semacam itu bisa apa namanya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mampu untuk apa namanya untuk membangun rumah yang tidak layak huni, gitu ya. Artinya di setiap daerah itu kan beda-beda. Apa namanya? Apakah nanti ketika sudah dibangun masalah fasilitas dan lain sebagainya itu ditanggung oleh pengembang atau apakah ditanggung oleh pemerintah setempat, begitu. Itu tergantung kebijakan dari daerah masing-masing seperti itu. Saya kurang memahami ketika mungkin kita bicara masalah di Madura. Artinya komitmen dari pemerintah tetap bagaimana memberikan apa namanya rumah yang apa namanya bisa memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat. Contohnya seperti ini sekarang. Hari ini pemerintah pusat sudah memprogramkan untuk bisa memberikan apa namanya membangun perumahan untuk masyarakat itu sekitar 3 juta rumah. Itu sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo ya. Nasional. Tentunya kan itu harus sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Tidak mungkin pemerintah pusat itu berjalan sendiri. Harus seirama antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sehingga hal semacam itu bisa apa namanya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang tidak mampu untuk apa namanya untuk membangun rumah yang tidak layak huni. Terus yang kedua, ada subsidi hari ini. Ada subsidi perumahan yang nilainya itu sangat luar biasa. Itu adalah komitmen dari pemerintah. Komitmen dari pemerintah untuk bagaimana memberikan apa namanya kenyamanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sehingga apa yang saya sampaikan tadi, masyarakat bisa merasakan rumah-rumah sama halnya dengan apa namanya masyarakat pada umumnya seperti itu, yang awalnya mungkin rumah kayu, rumah bahasa dulunya itu rumah tabing. Ketika sudah ada program-program dari pemerintah, mereka sudah sama-sama merasakan rumah gedung, begitu Mas. Itu adalah komitmen pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dan masing-masing ini juga punya program. Artinya kalau pemerintah pusat itu mempunyai program membangun 3 juta rumah seperti itu. Di provinsi ini apa namanya membangun rumah tidak layak huni sekitar 2.000 sampai 5.000 rumah. Di kabupaten kota juga menganggarkan karena itu perintah undang-undang. Sesuai dengan kemampuan keuangan dari daerah masing-masing begitu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, masyarakat bisa merasakan rumah-rumah sama halnya dengan apa namanya masyarakat pada umumnya seperti itu, yang awalnya mungkin rumah kayu, rumah bahasa dulunya itu rumah tabing. Ketika sudah ada program-program dari pemerintah, mereka sudah sama-sama merasakan rumah gedung, begitu Mas. Itu adalah komitmen pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dan masing-masing ini juga punya program. Artinya kalau pemerintah pusat itu mempunyai program membangun 3 juta rumah seperti itu. Di provinsi ini apa namanya membangun rumah tidak layak huni sekitar 2.000 sampai 5.000 rumah. Di kabupaten kota juga menganggarkan karena itu perintah undang-undang. Sesuai dengan kemampuan keuangan dari daerah masing-masing begitu. Yang jelas apa namanya pemerintah hari ini melalui dinas terkait, kalau di Provinsi Jawa Timur itu melalui Dinas PU Cipta Karya,
bekerja sama dengan Pangdam Brawijaya untuk mengawal, untuk bisa memberikan bantuan tepat sasaran, tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu begitu. yang penting sebenarnya, Iya. tepat sasaran. Iya, gitu tepat ya. sasaran ya. Karena sebagus apapun program pemerintah, kalau realisasinya tidak sesuai dengan perencanaannya, maka juga akan Iya. tidak banyak membantu. Tidak bermanfaat bagi bermanfaat. masyarakat, karena kita tahu Mas ya, terutama di masyarakat Madura ini kan kebanyakan kita lihatlah banyak orang yang tidak mampu karena saya juga berada di desa kita juga banyak masyarakat yang rumahnya juga saya kira tidak layak, yang kalau hujan mungkin bocor, kalau kalau mungkin angin kadang atapnya ke bawah begitu. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, dan saya juga menyampaikan kepada dinas terkait ketika kita rapat dapat dengan dinas, banyak jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dan saya sampaikan sesuai dengan pemahaman saya dan sesuai dengan mata saya melihat di lokasi ini dicek kembali, di desa ini dicek kembali, seperti itu. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah, dan saya juga menyampaikan kepada dinas terkait ketika kita rapat dapat dengan dinas, banyak jangan sampai bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dan saya sampaikan sesuai dengan pemahaman saya dan sesuai dengan mata saya melihat di lokasi ini dicek kembali, di desa ini dicek kembali, seperti itu. Karena yang jelas pemerintah provinsi itu tidak mungkin bisa memberikan bantuan secara umum. Artinya ketika mungkin di Jawa Timur ini ada 100.000, ada 1 juta masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah, tidak mungkin dibangun secara keseluruhan, kan? Tapi itu bertahap seperti itu. Mungkin bertahap, nantinya tahun ini sekian begitu. Supaya apa? Supaya bisa menyeimbangkan anggaran-anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti itu, Mas. Sehingga semua sasaran yang ditargetkan pemerintah terpenuhi, sebetulnya. Lagi-lagi soal pengawasan ini yang perlu karena kita tahu bahwa salah satu kelemahan kita ya di eksekusi sebenarnya, eksekutornya. Artinya program dari pemerintah sudah bagus, cuman realisasinya kadang sering diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh anggota DPR seperti itu, walaupun tugas mereka adalah salah satunya adalah pengawasan. Kita tahu bahwa hari ini banyak lembaga-lembaga yang mungkin bergerak di bidang pengawasan, kepemudaan juga ada, yang kita terbantu sebenarnya oleh oleh lembaga-lembaga yang memang fokus untuk membantu masyarakat di bidang itu. Dan sekarang juga kita terbantu dengan adanya media sosial. Ketika itu sudah viral, itu tidak terjangkau oleh pemerintah, maka pastinya itu tetap didahulukan untuk bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga pengawasan itu tidak hanya berfokus kepada kita anggota DPRD, kan, tapi bagaimana kita saling bahu-membahu, saling berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dengan tokoh masyarakat setempat, lembaga masyarakat setempat, dan tokoh-tokoh pemuda yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pengawasan itu tidak hanya berfokus kepada kita anggota DPRD, kan, tapi bagaimana kita saling bahu-membahu, saling berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dengan tokoh masyarakat setempat, lembaga masyarakat setempat, dan tokoh-tokoh pemuda yang ada di wilayah tersebut. Sehingga nantinya dari apa yang diawasi oleh mereka, dari apa yang dilihat oleh mereka, bisa disampaikan kepada kita, dan kita nantinya bisa menyampaikan kepada eksekutif, yaitu dinas terkait ataupun pemerintah provinsi Jawa Timur, seperti itu, Mas. Bahkan masyarakat juga bisa langsung melaporkan ke aparat kalau memang bisa ada indikasi. Karena ini uang negara kan, seperti itu yang digunakan. Untuk sebenarnya yang tidak kalah penting terkait masalah penyediaan kawasan pemukiman yang berkeadilan ini, masalah perencanaan, Mas. Itu sangat penting.
salah satunya misalnya tidak terjadi tumpang tindih, karena ini program ini dari pusat, provinsi, dan kabupaten seperti itu. Sinergi yang apakah sudah ada sinergi antara Pemprov, Pemkab atau DPRD dengan Provinsi Jawa Timur? Tentunya sinergi itu tentunya ada, Mas. Ya. Untuk merencanakan sesuatu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, kita atau pihak-pihak terkait itu, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menggandeng pihak profesional untuk mengawal itu. Artinya tidak moro-moro langsung dibangun atau apa. Ada perencanaan yang maksimal di situ. Ada perencanaan yang tentunya dikaji secara maksimal supaya nantinya itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat juga kepada masyarakat. Artinya tidak moro-moro langsung dibangun atau apa. Ada perencanaan yang maksimal di situ. Ada perencanaan yang tentunya dikaji secara maksimal supaya nantinya itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat juga kepada masyarakat. Artinya kita itu tidak bisa berjalan sendirian. Kolaborasi itu sangat penting. Arti kolaborasi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Dan kita menggandeng pihak profesional yang mumpuni di bidang itu. Artinya kalau umpamanya orang yang tidak paham di bidang pengelolaan lingkungan, pengelolaan tata kelola, itu nanti endingnya juga kayak kacau kan begitu, Mas. Amburadul juga gitu. Kita juga Jadi, mewanti-wanti kepada eksekutif untuk bisa bekerja secara profesional, tidak ada indikasi sesuatu yang melanggar aturan yang diterapkan oleh negara kita begitu. Sahabat podcast Sapa Legislatif, begitulah obrolan singkat kita dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Huda. Topik pengelolaan perumahan atau kawasan pemukiman yang berkeadilan khususnya di Pulau Madura telah membuka mata kita tentang bagaimana persoalan ruang hidup bukan hanya urusan infrastruktur, tapi juga menyangkut hak dasar manusia, martabat sosial, dan arah masa depan daerah kita. Madura dengan segala kekayaan budaya, ketangguhan masyarakatnya, dan sejarah panjang peradabannya masih menghadapi tantangan besar dalam sektor pemukiman. Di berbagai pelosok Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, hingga Kabupaten Sumeneb, kita masih melihat kawasan padat yang belum tertata dengan rapi, rumah-rumah yang tidak layak huni, yang dibangun seadanya di atas lahan yang belum bersertifikat, dan akses terhadap air bersih, sanitasi, hingga jalan lingkungan yang masih sangat terbatas. Bahkan di kota-kota pun, di kota yang menjadi ibu kotanya kabupaten, persoalan penyediaan perumahan yang layak untuk masyarakat juga masih rawan dengan masalah. Salah satu contoh misalnya, banyak pengembang ketika membangun sebuah perumahan justru mengambil hak-hak masyarakat banyak. Contoh misalnya, tidak sedikit area perumahan yang justru dibangun di area-area produktif, dibangun di area-area yang seharusnya menjadi suplai pangan untuk masyarakat. Akibatnya selain penyediaan pangan yang semakin menipis, juga dampaknya akan sangat signifikan. Salah satunya misalnya serapan air untuk ketika hujan semakin sempit, akhirnya terjadilah bencana banjir seperti itu. Ini adalah cerminan ketimpangan yang luar biasa, yang nyata, dan sudah saatnya untuk kita ubah bersama. Masyarakat Madura terkenal mandiri dan gotong royong, namun mereka tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Diperlukan kebijakan yang berpihak, partisipasi yang bermakna, dan sinergi antar lembaga agar kawasan pemukiman di Madura bisa berkembang secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Kita tidak sedang meminta kemewahan, kita hanya sedang memperjuangkan hak atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat. Tujuannya agar anak-anak kita bisa tumbuh di lingkungan yang sehat, warga kita hidup dalam rasa aman, dan budaya kita tetap tumbuh dari akar yang kuat. Maka dari itu, kepada para pemangku kepentingan di Madura, dari kepala desa hingga bupati, dari pengembang hingga tokoh masyarakat, mari kita letakkan kembali manusia sebagai pusat dari
pembangunan. Mari kita jadikan rumah dan pemukiman bukan sekedar target angka proyek, tapi simbol keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat yang di bawah. Terima kasih telah membersamai kami dalam episode penuh makna ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi titik tolak untuk mendorong kebijakan dan aksi nyata agar di tanah Madura tercinta ini tidak ada lagi warga yang hidup di tempat yang tidak layak. Semua warga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan amanah undang-undang, termasuk salah satunya adalah kawasan permukiman yang layak untuk ditempati. Oke, demikianlah perbincangan singkat dengan Mas Huda, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Madura. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat dan menjadi edukasi pembelajaran buat kita semua. Mas Huda, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita masih bisa ditakdirkan untuk kembali. Terima kasih juga untuk Mas Subhan. Terima kasih untuk Radar Madura TV. Terima kasih juga untuk Tretan Madura TV. Supaya tidak bosan mengundang saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura untuk sekedar berbagi pengalaman, untuk sekedar menyampaikan apa yang menjadi tugas dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena jangan salah kaprah, kita ini adalah legislatif yang tugasnya mungkin Tretan Madura TV ini sudah paham apa menjadi tugas legislatif tersebut. Sekali lagi terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.